dibukanya tabir, zat alam semesta, untuk umat di seluruh dunia, sebagai hadiah Natal, dan Tahun Baru 2023, pada akhir zaman ini dengan fisika alam semesta, sains spiritual, ilmu lemuria, leluhur Nusantara. Salam Rahayu Trinatra Jaya Sampurna. Salam sejahtera. Salam Namo Buddhaya dan kebajikan. Sampurasun. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa di channel Nusantara Raya 313. Channel yang membahas hal-hal yang hakiki di akhir zaman. Pada kali ini channel Nusantara Raya 313 menampilkan konten yang berjudul Dibukanya Tabir, Zat Alam Semesta, untuk umat di seluruh dunia, sebagai hadiah Natal, dan Tahun Baru 2023, pada akhir zaman ini, dengan fisika alam semesta, sains spiritual, ilmu lemuria, leluhur Nusantara. Untuk lebih memahami konten ini silakan pemirsa memperhatikan gambar bagan penjelasan yang ada di video. Sehingga isi konten ini dapat dipahami dan dicerna dengan akal dan logika berpikir yang kita miliki. Semoga isi konten ini dapat tersampaikan dengan baik dan benar kepada pemirsa channel Nusantara Raya 313, khususnya, dan semua umat di bumi yang ada di akhir zaman ini. Silahkan menonton dan pahami gambar video tersebut. Dari paparan gambar yang ditampilkan pada video, akan diberikan penjelasan dan kesimpulan, sebagai berikut. Kesimpulan, 1. Untuk menyambut Natal dan Tahun Baru 2023, aku sampaikan ini untuk saudara-saudaraku di muka bumi. Sudah saatnya energi kebenaran energi langit sama dengan hidrogen, disampaikan kepada saudara-saudaraku di muka bumi. Dengan ini kuucapkan, Selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Tuhan menciptakan alam semesta ini langit dan bumi, penciptaan ini tidak seketika jadi, ada suatu proses, buktinya umur alam semesta sudah miliaran tahun, ini diukur dari unsur hidrogen sama dengan H1, karena miliar sama dengan 73 sama dengan 10 sama dengan 1 sama dengan H1 sama dengan zat sama dengan langit. Aku hanya membaca yang tertulis oleh alam semesta dengan bahasa langit, kalau diukur dari unsur H2 hidrogen, baru ribuan tahun umur alam semesta ini. Karena 1000 sama dengan 56 sama dengan 11 sama dengan H2 hidrogen. Untuk mudah memahami, kiri sama dengan zat sama dengan H1 dan kanan sama dengan 47 sama dengan 11 sama dengan H2 sama dengan roh. Adanya kiri saja belum bisa melangkah, setelah ada kanan baru bisa melangkah. Artinya waktu hanya ada H1 belum ada kehidupan, setelah ada H2 sama dengan roh, baru ada kehidupan. H1 sama dengan 1 dan H2 sama dengan 2. 2 plus 1 sama dengan 3 sama dengan DNA. Jadi kehidupan di dunia ini diawali dari DNA. Karena dalam DNA ada kandungan roh. Adanya langit terciptalah bahasa langit, yaitu aksara, 3 sama dengan O2, dan angka, 4 sama dengan H4 digabungnya aksara dan angka ini. 3 plus 4 sama dengan 7 sama dengan manusia. Manusia itu penggabungan energi bumi 3 sama dengan O2, dan energi langit H4 kehidupan itu adalah H4O2 sama dengan H2O, hidrogen oksida. Aksara yang dipakai bahasa langit adalah berupa simbol, simbol itu berupa aksara A, B, C, D, E, U, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Jumlahnya 28 aksara. Artinya 2 plus 8 sama dengan 10 sama dengan 1 sama dengan H sama dengan zat. Inilah awal adanya aksara.
Aksara Lemuria. 28 sama dengan H2O, hidrogen oksida, jadi rumus kehidupan di langit maupun di bumi adalah H2O, hidrogen oksida. H2 adalah adanya di langit dan O2 sama dengan plus adanya di bumi. Terjadi saling tarik-menarik hukum gravitasi. Bahasa langit ini diturunkan ke bumi, tapi oleh bangsa manusia tidak digunakan. Bangsa manusia menciptakan aksara sendiri sebagai bahasa di bumi. Sebagai contoh Adam diciptakan dari tanah liat, ini bahasa langit. Tanah liat 26 fakta di bumi bila dipahami dengan bahasa langit adalah sperma, 26 sedangkan bangsa manusia di bumi memahami tanah liat dengan bahasa ciptaannya sendiri. Tanah liat adalah tanah yang ada di bumi. Coba kita telaah dengan logika bagaimana prosesnya tanah liat bisa menjadi manusia. Manusia itu bagian dari alam semesta sedangkan Tuhan menciptakan alam semesta saja dengan proses. Kalau menurut bahasa langit manusia itu diciptakan dari sperma, itu jelas prosesnya. Sperma bertemu dengan sel telur terjadilah pembuahan dengan proses 9 bulan 9 hari. Terjadilah manusia. Jadi bahasa langit adalah bahasa kebenaran sesuai dengan faktanya serta bahasa yang pasti. Adam adalah tahapan-tahapan penciptaan manusia. A sama dengan 1, D sama dengan 4, 1 plus 4 sama dengan 5 sama dengan pembuluh darah sama dengan reaksi fisi. A sama dengan 1, M sama dengan 15, 1 plus 15 sama dengan 16 sama dengan 7 sama dengan manusia. Jadi Adam adalah reaksi fisi yang menciptakan manusia atau manusia tercipta dari pembuluh darah 14. Sebagai contoh lagi bahasa langit, COVID-19 itu bahasa langit, tetapi oleh manusia di bumi dicari dengan bahasa bumi, lalu ditafsirkan macam-macam, sampai sekarang belum ada negara yang bisa menemukan apa sejatinya COVID-19, karena dipahami dengan bahasa bumi. Kalau COVID-19 dicari dengan bahasa langit akan ketemu sejatinya, apa, dan bisa diketemukan penawarnya maupun penangkalnya. Kalau satu kata Adam saja dipahami oleh bangsa manusia dengan bahasa bumi, tidak nyambung hakikatnya dengan bahasa langit, bagaimana petunjuk-petunjuk dari langit yang diciptakan dengan bahasa langit turun ke bumi, yang dipahami manusia dengan bahasa bumi, sejak bahasa langit dipahami manusia dengan bahasa bumi. Dari sinilah awal kegaduhan di muka bumi ini terjadi, karena masing-masing manusia menafsirkan dengan bahasa bumi masing-masing. Masing-masing manusia mengklaim aku yang paling benar, aku yang paling suci. Ini sudah berjalan ratusan tahun. Sudah saatnya Sang Pencipta alam semesta meluruskan kembali sejarah dunia. Kembali ke energi kebenaran, karena bahasa langit adalah kebenaran. Bila manusia dimanapun juga, sampai pelosok bumi pun menggunakan bahasa langit, dunia ini sejahtera dan tentram, karena bahasa langit adalah kebenaran, dan pasti, karena bahasa langit adalah angka, 2 plus 2 sama dengan 4. Manusia dimanapun berada, apa itu bangsanya, sukunya, agamanya, rasnya memahami, 2 plus 2 pasti 4. Kapan energi kebenaran akan turun? Itu rahasia Sang Pencipta alam semesta, tapi tunggulah ini sudah saatnya. 2. Angka. Angka adalah energi langit, rangkaian aksara, A, N, G, K, A. Itu merupakan tahap-tahap penciptaan energi reaksi fisi, 4 plus 1 sama dengan 5. Menciptakan manusia, 16 sama dengan 7. Reaksi fisi, 4 plus 1 sama dengan 5 sama dengan air, menciptakan energi mekanis, 16 dengan proses nuklir. Energi mekanis ini bisa menggerakkan generator listrik, jadi air sumber energi listrik. Jadi dengan bahasa langit bisa kita ciptakan air sebagai energi listrik. Apabila ini bisa terwujud maka tarif listrik akan murah, karena bahan baku untuk energi listrik adalah air dengan proses nuklir alam. 3. Aksara. Aksara adalah energi bumi,
rangkaian aksara A, K, S, A, R, A, itu merupakan tahap-tahap penciptaan energi. Bahwa bayi, 14 dalam kandungan ibu sudah ada energi langit, 3 sama dengan H energi kebenaran. Dan energi bumi, 3 sama dengan O2, energi keburukan. Dua energi itu yang menjadi dasar perilaku setelah lahir. Demikianlah penjelasan dan kesimpulan yang dapat disampaikan pada kesempatan saat ini. Sekian, dan terima kasih pada para pemirsa channel Nusantara Raya 313 yang telah menyimak konten ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Akhirul kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Trinatra Jaya Sampurna. Salam Nusantara Raya 313.